Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam etos energi yang kuat ya. Salam etos energi ya. Ini menunjukkan semangat kita untuk bisa lebih maju ya. Baik, kali ini saya lagi di Lubuk Linggau, lagi jalan-jalan, lagi di pinggir sungai. Ini ada jembatan untuk wisata, ada warna kuning dan biru panjang ya. Ke sana tempat orang jalan-jalan, refreshing. Baik, kali ini saya mau share ya. Ini kan pagar-pagar ini kan ada ya, pagar-pagar yang buat handrail orang ya. Ini kan ada melakukan pengelasan ya, pengelasan. Nah kalau pengelasan di sini weldernya tuh saya yakin tidak punya sertifikat kualifikasi weldernya, tidak punya 2G, 3G, 4G kayak seperti kita di project ya. Jadi ini hanya sebagai handrail saja. Jadi tidak perlu sertifikasi SKK Migas, EBTKE ya. Tidak diperlukan. Jadi nggak ada masalah ini di welding sama welder. Yang penting welder yang tidak kualifikasi tersebut. Yang penting secara visual udah bagus ulasannya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi secara teknis idealnya harus berkualifikasi ya. Oke, ini kita ngomong-ngomong mengenai pengelasan. Kita lagi nonton berita TV, kemudian baca berita di internet. Banyak berita mengenai kaget ya, saya kaget itu ya, kaget mengenai pengelasan guys. Kenapa kita kaget nih? Mungkin teman-teman perlu baca juga beritanya, kaget apa sih ya. Ya kita ngomong-ngomong mengenai pengelasan ya. Di dunia project, baik itu oil and gas, kemudian geothermal power plant ataupun di PLTU, itu dalam melakukan pengelasan kita harus punya WPS, kemudian si weldernya harus punya kualifikasi yang sesuai, apakah kualifikasinya 2G, apakah 3G, 4G atau 6G gitu ya. Itu tergantung dari kesulitan pengelasannya ya. Jika paling sulit pengelasannya bisa above ya, above miring, kemudian kecil, materialnya juga sulit ya, material juga spesial. Nah, itu mesti pakai welder yang kualifikasinya 5G ya. Tentu welder itu untuk menentukan kualifikasinya harus dites ya, pengetesannya ya. Kalau nggak lulus ya nggak bisa dikasih sertifikat welder itu 6G atau 5G, 4G nggak bisa. Nah itu dites di lab hasil pengelasannya, dicek secara visual, kemudian radiografi, dilakukan uji tarik gitu ya. Jadi baru kita bisa melakukan sertifikasi pada welder, itu welder ya. Kalau di prosedurnya sendiri WPS ya, Welding Procedure Specification. Di dalamnya apa saja welding procedure spesifikasi? Di dalamnya ada metode pengelasannya, apakah dia pakai SMAW, Submerged Arch Welding, apakah dia GTAW, Gas Tungsten Arch Welding, atau di WPS itu kombinasi. Biasanya kalau untuk pengelasan yang pipa besar, rootnya kita kasih GTAW, kemudian untuk cappingnya kita kasih namanya SMAW gitu ya, biasanya seperti itu. Nah cara membuat WPS ya itu tidak mudah ya. Kita hanya membuat dokumen saja, kita tulis prosedur, kemudian kecepatan pengelasannya apa, kawat lasnya apa, materialnya apa saja, base metalnya, kemudian esensial variabel yang lain ya, kayak P number, F number, PWHTK gitu ya, itu harus kita cantumkan di dalam WPS. Kemudian juga dari arusnya,
current dan juga voltage-nya kita cantumkan, kemudian traveling speed-nya kita cantumkan di WPS, dan variabel-variabel lainnya. Nah, untuk membuat itu, menentukan arusnya berapa, kawat lasnya diameter berapa, spek kawat lasnya apa, itu kita harus buat record yang diuji di lab ya.